Hus, pergi dari sana, dasar kucing nakal. Jangan, itu dagangan aku. Pergi sana, dasar kucing sialan. Astaga, itu kucing pada ngacak-ngacak samanya. Jijik banget. Hahaha, pantesan baunya nyengat sampai kucing aja rebutan. Udah jelas itu busuk. Cuma segini hasil dagangan seharian aku. Mana cukup buat bayar kontrakan. Lihat tuh kalender, jatuh tempo tinggal 2 hari lagi. Sabar dulu mas, rezeki itu nggak selalu lancar. Jangan putus asa gitu. Aku capek rasanya dunia ini makin nyekek aku. Kalau terus kayak gini, kita bisa diusir dari sini. Aku ngerti, tapi jangan ambil jalan yang bikin kita nyesel nanti. Lebih baik kita usahakan pelan-pelan, yang penting halal. Halal, tapi kenyataannya hidup kita nggak gerak kemana-mana. Aku harus cari cara biar dagangan kita laku keras, apapun caranya. Maksudmu apa mas? Jangan konyol deh. Aku nggak mau nyerah, aku bakal cari cara. Lihat aja, besok dagangan aku pasti laris. Kamu tenang aja ya. Jangan nekat mas, aku cuma nggak mau kamu nyakitin orang lain demi rezeki kita. Udah, jangan banyak ngomong. Aku tahu cara terbaik buat kita. Tolong jangan aneh-aneh mas. Wah, ini ikan tenggiri mas. Kok harganya murah banget? Iya mas, ini ikannya. Tapi jujur aja ya, ini ikannya udah sisa kemarin, jadi nggak begitu fresh. Makanya saya kasih harga miring. Iya kelihatan dari mata ikannya udah nggak seger. Baunya juga udah nyegrak sih. Tapi kayak gini tuh masih bisa dipakai kan ya? Bisa, tapi ya itu ikannya udah nggak fresh. Ambilin aku 5 kilo deh, nggak apa-apalah. Yang penting masih bisa diolah. Nanti juga dihancurin ikannya. 5 kilo, mas yakin? Usahain jangan sampai disimpan terlalu lama ya. Soalnya ini aja baunya udah beda. Haha, santai aja. Ini masih bisa buat jadi stok. Takutnya besok-besok berubah harganya. Lagian harga segini bisa bikin aku untung gede nih. Ya udah, tapi aku udah kasih tahu dari awal ya mas. Jangan sampai nanti nyalain aku. Wah, berat juga ya nih ikan. Aku belum pernah beli sebanyak ini. Haha, senang banget bisa nemu rezeki kayak gini. Murah, bikin untung banyak. Makasih ya bang. Sayang, tolong ambilin tepung sama siapin bumbu kacangnya. Aku mau bikin adonan sekarang, biar besok tinggal jualan. Astagfirullahaladzim mas, baunya kok nyengat banget. Kamu beneran yakin ini ikannya masih bisa dipakai? Iya masih bisa, aku udah tanya ke penjualnya. Dia lebih tahu kok mana yang masih layak, mana yang enggak. Kamu tenang aja, ini bau begini mah biasa, namanya juga ikan. Tapi ini jelas-jelas busuk mas. Aku takut orang yang makan malah kenapa-napa. Kamu tenang aja, aku udah lama jualan, tahu gimana cara nutupin bau ikan. Bikin aja saus kacangnya yang enak, usahain kental, biar bisa nutupin rasa aneh dari ikannya. Aku cuma takut ini jadi masalah besar nantinya. Jangan ngerugiin orang lain dong mas, ini nggak baik. Udah Cak, jangan bikin aku ragu. Aku lakuin ini buat kita, buat bayar kontrakan, buat makan kamu juga kan. Aku ngerti mas, tapi aku jadi nggak tenang. Rasanya kayak nanggung dosa besar. Udahlah, besok kamu lihat aja. Dagangan aku pasti laku keras, uang kita jadi banyak dan semua masalah kelar. Aku cuma bisa berdoa semoga nggak ada yang celaka gara-gara ini. Tenang aja sayang, percayakan semuanya ke suamimu ini. Somai panas, enak, murah meriah. Bim, beli yuk, aku lapar banget. Ya udah yuk, aku juga pengen. Pak, beli 2 porsi ya, bumbu kacangnya banyakin. Siap, 2 porsi lengkap, pakai tahu, kentang, sama telur ya. Sausnya banyakin atau sedang aja? Banyakin aja pak, biar makin mantap. Wah, saus kacangnya kental banget, pasti enak nih. Bim, kamu nyium nggak? Baunya agak aneh gitu. Iya sih, tapi mungkin karena panci gerobaknya lama ditutup kali. Udahlah, nanti kita cobain dulu aja. Nih dek, somainya, dijamin enak. Makasih pak. Nih pak uangnya, berdua ya, pas kan? Iya pas, makasih ya. Bim, ayo makan bareng di sini aja. Masih ada waktu sebelum bel masuk. Iya, ayo cepetan makan, aku udah lapar. Lumayan juga somainya. Aku suka telurnya, gede banget. Iya sih, tapi aku masih kepikiran baunya tadi. Kok kayak bau ikan busuk gitu? Udahlah, makan aja.
namanya juga somai pinggir jalan, pasti ada baunya. Yang penting kenyang, toh murah juga. Perut aku kok kayak mulus ya? Serius? Tapi sama, aku juga ngerasain. Aduh, perut aku sakit banget tiba-tiba. Astaga, jangan-jangan gara-gara somai tadi nih, Bim. Aduh, sakit banget. Aku gak kuat nih. Ayo kenapa? Bima juga pucat gitu mukanya. Cepet, panggil Bu Guru. Mereka kesakitan. Tolong! Perut aku sakit banget. Aduh, aku gak kuat. Jangan diem aja, akan mereka ke UKS. Cepetan. Ayo, tahan dulu ya. Kita bawa kamu ke UKS sekarang. Iya, tolong aku. Perut aku sakit banget. Rasanya kayak ditusuk-tusuk. Sabar ya, ayo. Tarik nafas pelan-pelan. Ibu kasih minyak kayu putih dulu ya. Bu, aku juga gak kuat. Sakit banget, perutku kayak dipelintir. Minum dulu Bima, biar agak reda. Jangan banyak gerak dulu ya. Aku lemes banget Bu, badan aku dingin banget. Tenang nak, kamu istirahat dulu. Ibu jaga di sini. Tadi kamu makan apa sebelum sakit? Aku beli somai Bu, di depan sekolah sama Bima juga. Iya Bu, somai Pak Husen. Hah? Somai Pak Husen? Tapi kalian ngerasa ada yang aneh gak sama somainya? Iya Bu, awalnya kita udah nyumbang gak enak, tapi tetap dimakan karena kita lapar. Sekarang malah sakit perutnya. Aku bener-bener gak kuat Bu, tolongin. Iya sayang, kamu tahan ya. Ibu ada di sini. Nanti Ibu hubungin orang tua kalian biar langsung dibawa ke rumah sakit. Aduh, Bu, jangan lama-lama ya. Aku takut banget kalau sakitnya tambah parah. Kalian tenang dulu ya. Ibu hubungin orang tua kalian sekarang juga. Bim, aku mau pingsan. Jangan tinggalin aku ya. Aku juga takut yuk, tapi kita harus kuat. Ibu Linda pasti nolongin kita. Orang tua kalian udah Ibu hubungi. Sabar ya, sebentar lagi mereka datang. Sepertinya nanti kalian akan langsung dibawa ke rumah sakit. Jangan biarin aku mati gara-gara sama itu. Jangan ngomong gitu nak, kamu bakal baik-baik aja. Percaya sama ibu, nanti diobatin sama dokter. Aduh Bu, makin sakit. Aku nggak tahan lagi. Tahu sedikit lagi Bim, kamu harus kuat ya. Haha, akhirnya dagangan aku hari ini laku keras. Lihat nih duitnya, tebal banget kan? Waduh, banyak bener. Biasanya kamu suka ngeluh dagangan sepi, tapi bisa tiba-tiba rame gitu. Haha, ya itu namanya strategi. Aku ada cara biar modal kecil tapi untungnya tetap gede. Strategi apaan? Jangan-jangan kamu main curang. Aku kenal kamu udah lama. Biasanya kalau senyum licik gitu ada yang gak beres nih. Haha, udahlah, yang penting duitnya ngalir. Mau curang atau enggak, yang penting aku bisa bayar kontrakan sama kebutuhan rumah. Tapi hati-hati loh, uang banyak nggak selalu berarti berkah. Aman aja Joko, buktinya orang-orang makan sama aku sampai ngantri. Mana ada yang curiga, semua seneng, aku juga seneng. Oh, kamu yakin? Aku rasa ada yang gak beres. Kalau cara dapat yang gak benar, cepat atau lambat pasti kebongkar sih. Ya udah kalau nggak percaya, biarlah orang lain ngomong apa. Faktanya, dagangan aku laku, duit makin banyak. Itu aja udah cukup bikin aku tidur nyenyak. Husen, denger ya, jangan terlalu bangga dulu. Dunia ini berputar, orang serakah pasti dapat balasannya. Aku nggak peduli, aku cuma mau buktiin kalau aku bisa bangkit. Aku udah capek hidup miskin. Oh, ya udahlah, terserah kamu. Aku cuma bisa ngingetin, jangan sampai kamu nyesel nantinya. Nyesel? Haha, nggak mungkin. Besok malah aku mau jualan lebih banyak lagi, biar untungnya makin banyak. Perut aku masih sakit banget. Aku nggak kuat. Ya Allah, ayo, kenapa bisa parah begini? Tadi kamu makan apa di sekolah? Aku makan somai Bu, yang depan sekolah. Beli sama Bima. Somai Husen itu, dari dulu ibu udah gak percaya sama dagangan dia. Kamu kenapa maksa beli, nak? Aku gak tahu Bu. Aku lapar banget tapi olahraga. Teman-teman juga pada beli. Aduh, ayo, kamu bikin ibu cemas setengah mati. Lihat ini, kamu sampai muntah-muntah. Bu, gak enak banget rasanya. Iya, nak,
Kamu muntahin terus aja ya, biar perutnya enakan. Kamu tenang aja, ibu ada di sini. Wah, aku muntah lagi. Ya Allah, makin parah. Nggak bisa gini. Ibu harus segera bawa kamu ke rumah sakit. Kalau cuma dikompres sama obat warung, nggak mempan. Aku nggak kuat jalan, Bu. Nggak usah jalan. Ibu panggil tetangga biar bantu angkat kamu. Ibu siap-siap dulu. Kamu diem, jangan kemana-mana. Bu, jangan tinggalin aku sendirian. Ibu cuma ambil dompet. Kamu tenang aja ya. Kita langsung ke rumah sakit sekarang. Bu, kalau aku kenapa-napa gimana? Tenang nak, sekarang kan kamu udah di rumah sakit. Ada dokter yang bakal ngobatin kamu biar sembuh. Muntah-muntah terus ya, Dek? Iya, Dok. Aku udah lemes banget. Ini tidak ada gejala lambung. Kemungkinan karena faktor lain. Kita coba pasang infus dulu supaya cairannya nggak turun drastis. Bu, tolong pegang tangan anaknya sebentar biar jarumnya gampang dipasang. Ayo, jangan takut ya. Cuma sebentar. Tahan kalau agak sakit. Aduh, sakit, Bu. Udah, Dek. Gak lama kok. Sekarang cairan obatnya udah masuk biar gak lemes. Bu, apa yang dimakan sama anak ini sebelum sakit sampai muntah-muntah begini? Dia bilang habis makan somai di depan sekolah, Dok. Kalau benar dari makanan itu, harus diwaspadai. Bisa bahaya kalau ada murid lain yang ikut makan. Bu, aku gak mau mati gara-gara somai itu, Bu. Jangan ngomong gitu, nak. Kamu kuat. Ibu bakal pastiin kamu sembuh. Untuk sementara, pasien butuh istirahat total. Kami juga akan ambil sampel darahnya buat diperiksa. Ibu nggak bakal diem, nak. Orang-orang harus tahu ini gara-gara makanan Husen. Wah, semangat banget jualan hari ini. Pokoknya aku harus jualan lebih banyak. Soalnya duit hasil jualan kemarin udah lumayan. Tinggal ditambah dikit lagi biar bisa bayar kontrakan. Woi, minggir. Jangan di tengah jalan. Astaga, matanya dipakai nggak sih? Hampir aja nabrak. Lah, salah siapa dorong gerobak? Nggak lihat-lihat jalan. Aku yang hampir jatuh gara-gara kamu. Salah siapa ngebut? Gerobak aku aja jadi oleng gini. Lihat tuh, jadi pada jatuh. Ih, bau banget somainya. Busuk gini kok masih dijual sih? Bener, kemarin ada anak sekolah sakit perut katanya habis makan somai. Jangan-jangan ini nih orangnya. Hei, jangan asal ngomong. Somai aku nggak berbahaya. Ini bau jalanan, bukan dari somainya. Dari sini aja udah kecium bau busuknya. Udahlah, jangan ikut campur. Dan gak usah bikin gosip yang enggak. Gosip apa tuh? Fakta ini mah. Bau busuknya nyebar kemana-mana. Kamu tega banget jualan beginian ke orang. Udahlah, biarin aja. Nanti juga kebongkar sendiri kalau dinipu orang. Terserah kalian mau ngomong apa, aku nggak peduli. Aduh, panas banget. Enakan istirahat sebentar lah. Dagangan juga tinggal dikit. Hus, pergi dari sana. Dasar kucing nakal. Jangan. Itu dagangan aku. Pergi sana. Dasar kucing sialan. Astaga, itu kucing pada ngacak-ngacak samanya. Jijik banget. Hahaha, pantesan mau nyengat sampai kucing aja rebutan. Udah jelas itu busuk. Aduh, dasar kucing kurang ajar. Sakit banget. Turun semua. Kalian bikin daganganku hancur. Udahlah, mending pulang aja terus buang dagangannya. Lihat tuh, Alam aja nolak dagangan busukmu. Biarin aja. Aku masih bisa jualan kok. Kucing-kucing ini cuma bikin gaduh doang. Udah diajak-ajak kucing, bisa aja tuh kucing kencing di situ. Masih nekat dijual. Ih, jijik banget. Astaga. Somai murah meriah. Ih, baunya makin parah aja. Gak mungkin ada yang beli, mending pulang aja. Kenapa sih kalian? Somai ini masih bisa dimakan. Jangan suka bikin gosip. Astaga, gerobak aku. Jangan. Ya Allah, baunya makin nyengat banget. Ini sih beneran pakai ikan busuk. Enggak. Kenapa dagangan aku jadi hancur begini? Tuh lihat, sampai hewan aja pada rebutan sama busuk itu. Aduh, pergi kalian. Itu balasan buat orang serakah. Masih tega jualin makanan busuk ke orang.
Aku cuma mau cari duit. Kenapa jadi begini sih? Karena kamu negatif orang, Allah balas langsung di depan mata. Biarlah semua orang lihat. Maaf, aku menyesal. Aku melakukan ini karena aku tidak tahu harus bagaimana lagi, ya Allah. Ampuni aku, semuanya hancur. Aku nggak kuat menghadapi ini.